Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua. Jangan lupa berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kembali lagi kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran kimia, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum-hukum dasar kimia ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu ada 5, termasuk hipotesis Avogadro nantinya akan kita kupas. Nah, hukum-hukum dasar kimia yang pertama yang akan kita bahas yaitu hukum kekekalan massa, dan yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga hukum kelipatan berganda, yang keempat hukum perbandingan volume, yang kelima hipotesis Avogadro. Hukum-hukum dasar kimia ini merupakan dasar untuk masuk pada persamaan reaksi, juga merupakan dasar untuk kita masuk pada materi stoikiometri atau perhitungan kimia. Mari kita masuk untuk hukum yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Hukum ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier, yang kemudian dikenal dengan Bapak Kimia Modern. Nah, di mana hukum kekekalan massa berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Inilah kemudian yang menjadi dasar kita untuk melakukan penyetaraan persamaan reaksi. Nah, ini adalah gambar alat yang digunakan Lavoisier untuk mengulang percobaan Priestley dengan menggunakan merkuri. Nah, merkuri yang digunakan di sini mula-mula tinggi cairan merkuri dalam wadah yang berisi udara adalah A, tetapi setelah beberapa hari tinggi permukaannya menjadi B. Hal ini menunjukkan bahwa oksigen dari udara telah digunakan oleh merkuri di dalam pemanas untuk membentuk merkuri oksida. Pemanasan merkuri oksida di atas pemanas akan mengakibatkan permukaan merkuri turun menjadi A lagi setelah semua merkuri oksida terurai kembali menjadi merkuri seperti pada saat posisi awal percobaan. Nah, sebagai pembuktian diberikan demonstrasi reaksi antara kalium iodida dan timbal nitrat. Nah, kedua larutan ini dimasukkan pada tabung Y dan tabung Y diberikan tutup karet agar tidak mudah tumpah. Selanjutnya, tabung Y digulingkan sehingga larutan kalium iodida akan bersentuhan dengan larutan PbNO3 dua kali atau timbal nitrat sehingga terjadi reaksi yang akan menghasilkan larutan kalium nitrat dengan timbal iodida yang berwarna kuning. Ketika dilakukan penimbangan, massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu akan tetap sama. Salah satu penerapan hukum kekekalan massa di dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita makan sampai beraktivitas kembali. Setelah makan, tubuh akan menyerap makanan sehingga beratnya bertambah. Namun pada saat beraktivitas, makanan di dalam tubuh akan terbakar atau bereaksi menghasilkan air dan gas CO2. Hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap yang juga ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Joseph Proust. Nah, bunyi hukum perbandingan tetap yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah selalu tetap walaupun berasal dari daerah yang berbeda dan dibentuk dengan cara yang berbeda. Hukum perbandingan tetap ini akan kita lihat aplikasinya pada hasil percobaan berikut ini. Terlihat data hasil percobaan di laboratorium dengan menggunakan magnesium. Percobaan dilakukan
sebanyak 3 kali, di mana magnesium sebelum pemanasan dan magnesium oksida setelah pemanasan diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel di atas. Nah, perbandingan magnesium dan magnesium oksidanya dapat kita lihat dan tetap berada pada kisaran angka yang tetap. Jadi, perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun molekul suatu senyawa itu selalu tetap menurut hukum perbandingan tetap. Nah, hal ini dapat juga kita lihat pada contoh yang lain, yaitu molekul air tersusun atas atom-atom hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa hidrogen dan oksigen yang menyusun molekul air selalu tetap. Kita dapat melihat bahwa perbandingannya berada pada angka 1:8. Nah, meskipun hidrogen dan oksigen berubah massanya dari 1 menjadi 2, tetap kita akan mendapatkan perbandingan 1:8. Hukum yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda yang ditemukan atau dicetuskan oleh John Dalton. Hukum perbandingan berganda merupakan pengembangan dari teori atom Dalton, yaitu atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan angka dan perbandingan yang bulat dan sederhana. Jika komposisi berat setiap pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa diketahui, kita dapat menggunakan hukum perbandingan berganda untuk menentukan rumus kimia senyawa-senyawa yang akan terbentuk dari unsur-unsur tersebut. Nah, bunyi dari hukum perbandingan berganda ini adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita dapat melihat tabel di mana terdapat senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida. Kita melihat massa senyawanya tertera pada tabel, di mana massa atom karbon sama-sama 1 gram di awal. Yang berbeda hanyalah massa atom oksigennya, sehingga kita dapat memperoleh perbandingan yaitu 1:1 dan 1:2. Selanjutnya kita masuk pada hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Gay-Lussac. Atas dasar percobaan Cavendish, kimiawan Prancis Joseph Gay-Lussac melakukan eksperimen yang serupa pada tahun 1809 dengan mereaksikan berbagai gas. Hukum perbandingan volume atau sering disebut hukum Gay-Lussac adalah hukum yang menyatakan bahwa perbandingan antara volume gas reaktan dan produk dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat sederhana. Hukum ini sering disebut sebagai hukum Gay-Lussac sesuai dengan nama penemunya yang bernama lengkap Joseph Louis Gay-Lussac. Dapat disimpulkan bahwa hukum perbandingan volume ini bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dapat dilihat pada slide salah satu percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac, yaitu 3 volume gas hidrogen yang direaksikan dengan 1 volume gas nitrogen akan menghasilkan 2 volume gas amonia. Gay-Lussac menyimpulkan bahwa volume 2 gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan yang sama merupakan perbandingan dari bilangan-bilangan bulat yang sederhana. Demikian pula, perbandingan volume dari setiap produk gas terhadap volume dari masing-masing volume gas yang bereaksi merupakan perbandingan dari bilangan-bilangan bulat yang sederhana. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan hukum perbandingan volume atau kadang juga disebutkan dengan hukum penggabungan volume.
Nah, aplikasinya dapat kita lihat pada slide. Untuk mencari volume suatu gas dengan menggunakan perbandingan koefisien. Nah, dapat pula digunakan rumus seperti di atas yang terlihat pada slide, di mana volume gas yang dicari itu dapat diperbandingkan antara koefisien gas yang dicari dengan koefisien gas yang diketahui dikali dengan volume gas yang telah diketahui. Nah, salah satu contoh dari aplikasi hukum perbandingan volume ini dapat kita lihat pada slide di atas berikut dengan penyelesaian dari soal yang telah diberikan. Nah, selanjutnya hukum penggabungan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac ini dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Italia yaitu Amedeo Avogadro pada tahun 1811 yang kemudian dikenal dengan hipotesis Avogadro. Avogadro menyatakan postulat yang menjelaskan bahwa jika gas-gas yang berbeda pada suhu dan tekanan yang sama mempunyai volume yang sama, gas-gas tersebut mengandung partikel yang jumlahnya sama. Postulat tersebut dikenal dengan nama hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro menjelaskan hubungan antara volume gas, jumlah molekul, dan koefisien reaksi. Kita dapat memanfaatkan hubungan itu untuk menghitung jumlah molekul suatu zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan rumus yang tertera pada slide di atas. Nah, jumlah molekul yang dicari dapat dicari dengan menggunakan koefisien reaksi yang dicari dibagi dengan koefisien reaksi yang diketahui, kemudian dikali dengan jumlah molekul yang diketahui. Nah, terlihat di slide di atas telah dituliskan aplikasi dari hipotesis Avogadro. Sebagai tugas yang akan Ananda semua kerjakan untuk lebih memahami tentang hukum-hukum dasar kimia ini, dapat Ananda lihat pada slide di atas. Silakan melengkapi tabel yang telah diberikan pada slide, mulai dari pencetus, hukum-hukum dasarnya, dan bunyi dari hukum dasar, disertai dengan ilustrasi dari hukum yang telah kita pelajari tadi. Sekian video kali ini untuk materi hukum-hukum dasar kimia, dan kita akan bertemu kembali pada video-video yang lain mengenai pembelajaran kimia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar agar cita-cita Ananda semua dapat tercapai.